Menetas lagi limit dari aplikasi peminjaman online ilegal beranak lagi, dan lumayan untuk dananya sudah masuk ke rekening, nggak perlu menunggu lama dan langsung gua tarik ya, mumpung aplikasinya nggak banyak ngeprank ya. Dan tentunya di aplikasi ini kalian bebas ngajuin di beberapa pengajuan, dan tentunya untuk limitnya juga lumayan gede ya, untuk buat beli pulsa sebulan lumayan ya. Dan tentunya kalian bisa gajian tanpa perlu kerja, dan di aplikasi ini bisa digalbay. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, semangat, dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum selesai cuy, dan bahkan penderitanya malah meningkat, dan juga untuk saat ini ada varian baru lagi ya. Nah, makanya kalian jangan sampai turun imunnya. Jadi kalian tetap berolahraga secukupnya, kemudian makan makanan yang bergizi, dan kalau beraktivitas di luar rumah tetap gunakan protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan selalu, dan juga tetap jaga imun tubuh kalian. Nah, oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Udah lama juga nih gua nggak dengar ya. Soalnya banyak orang yang pada diem mulu. Soalnya akhir-akhir ini banyak yang pada diem karena udah ditransfer oleh aplikasi pinjol, dan biasanya itu yang ngoceh ataupun ngomel yang biasanya di auto ataupun digantung ya. Kalau udah ditransfer tuh waduh pada hilang semua tuh, dan itu biasanya siklus yang terjadi di grup-grup pinjol ya. Nah, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak lagi, yang dimana di aplikasi ini saya nggak rawat ya, di sini langsung digalbaikan saja, dan tentunya untuk limitnya lumayan gede juga, dan lagi naik-naiknya nih pencairannya saat ini cuy. Makanya kalian jangan sampai nggak ngajuin ya, soalnya nyesel ntar orang lain udah pada dapat limit dan kalian belum ngajuin. Namun ya itu terserah dari kalian. Di sini gua hanya menyampaikan aplikasi pinjol ilegal yang lagi naik daun dan pencairannya lagi gila-gilaan. Kalian mau download silakan, kalian nggak mau download juga nggak masalah, kalian mau ajukan silakan, kalian nggak mau ajukan juga silakan, itu terserah dari kalian ya. Sini gua hanya mereview saja dan membagikan kepada kalian ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya disimak terus saja dulu videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di 3 produk peminjaman. Namun di sini ada satu yang udah galbay ya dengan produk ini, dan di sini masih ada 2 lagi yang menunggu apakah akan dirawat atau enggak, tapi saya lebih langsung digalbay saja ya, mungkin ya teman-teman, karena juga agak kurang sih yang merawat di aplikasi ini. Soalnya juga limitnya lumayan tinggi. Di sini saya di produk yang pertama kantung rupiah itu peminjaman 1.600.000 7 hari, tanggal isi data pada tanggal 22 bulan 6 2021, dan di sini yang masuk ke rekening hanya 1.200.000. Gila kan cuy, untuk pemotongannya gede amat. Kemudian untuk di produk yang kedua modal uang ini sudah cair juga 7.800 7 hari, sama ini ya teman-teman. Namun untuk pemotongannya ini agak sedikit rendah ketimbang di produk yang pertama. Di sini yang masuk adalah 1.300.000 ya, jadi hampir 500-an lah ya teman-teman. Dan setelah itu di sini uang hits, namun ini uang hits berbeda ya pengajuannya. Di sini kalau pengajuannya pada tanggal 22, di sini saya mengajukan pada tanggal 20, makanya dia sudah cepat banget untuk jatuh temponya ya. Dan sudah galbay malahan ya di aplikasi ini 1.600.000, ini juga yang masuk 1.200.000. Jadi total dari ketiga produk ini ada sekitaran kurang lebih 3.600.000 ya teman-teman, kalau nggak salah ya, ataupun 3.800.000 ya. Nah, namun ya tentunya mungkin gua akan galbaikan saja, soalnya nggak memungkinkan untuk dirawat ya. Tetapi kalau misalkan nanti pada saat mendekati jatuh tempo terus akan ada info apakah bisa dirawat atau enggak, kalau bisa dirawat ya mungkin gua akan rawat, kalau enggak ya enggak juga ya. Soalnya eman-eman ya teman-teman, ini limitnya udah gede juga ya. Tetapi kalau kalian mau rawat ya silakan, kalau enggak ya juga silakan, itu tergantung dari kalian. Dan untuk di aplikasi ini dia nggak mempunyai DC lapangan ya, soalnya dia masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Jadi ya kalian gaskan saja, perbanyak pengajuan dan bangkrutkan saja ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya
kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kantong Tunai. Dan untuk aplikasi Kantong Tunai ini mungkin kalian belum pada tahu ya, ataupun mungkin masih samar-samar dengan aplikasi ini, apalagi yang baru pertama kali meminjam. Dan ini aplikasinya masih ilegal ya, belum terdaftar di OJK. Nah, untuk aplikasi ini kalau nggak salah dia kode OTP-nya yaitu Rentis ya. Dan itu salah satu aplikasi yang masih sangat asing banget. Gua aja baru pertama kali tahu itu kode OTP Rentis yang kayak gitu ya, makanya gua bingung apa saja nih saudaranya. Jadi mungkin buat kalian ada yang mengetahui saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan bareng, siapa tahu bisa nyantol lagi di saudara lainnya. Nah, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kantong Tunai, pinjaman uang online dana tunai dari Hathers S Broker ya. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Jadi walaupun dia mempunyai logo KSP di logo dari aplikasinya, itu bukan berarti menandakan aplikasi ini sudah legal OJK ya. Jadi kalian harus perhatikan kalau untuk syarat legalitas pinjol itu dia harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dia harus bagian dari AFPI dan juga mempunyai izin ya. Nah, dan kalau kalian mau lengkapnya bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa download melalui Google Play Store saja. Jadi nggak usah melalui link, melalui S-File, melalui Google dan lain-lain. Kalian cukup ketikkan nama aplikasinya di Google Play Store dan langsung kalian download aplikasinya ya. Dan memang sih kalau melalui Play Store biasanya pengguna iPhone itu nggak bisa ya. Nah, jadi kalian bisa cek terlebih dahulu di App Store apakah ada aplikasinya atau enggak. Kalau ada ya langsung saja download, kalau enggak ya terpaksa kalian harus mengajukan dengan menggunakan handphone Android ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia sudah lumayan banyak ya, ini meningkat pesat ya, dari yang kemarin itu kurang lebih 100.000 atau 200.000, ini sudah jadi 500.000 dengan ulasan 10.000, lumayan banyak ya. Dan rating ini 3,9. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya sih nggak ada yang spesial sebenarnya ya, hanya gini-gini doang, nggak menjelaskan terkait detail aplikasinya gimana, aplikasi ini produknya apa saja dan lain-lain. Nah, jadi buat kalian yang baru pertama kali meminjam ya dan masih bingung gimana terkait aplikasi ini, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini ya. Dan tentunya kalian harus tahu bahwa aplikasi ini masih ilegal. Jadi kalian jangan sampai kecolongan karena di aplikasi ilegal itu tentunya dia sebar data dan memang dari biaya bunga, biaya administrasi itu berat banget ya. Nah, setelah itu di sini untuk produk yang dia tawarkan, di sini dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 200.000, dia katakan hingga dengan 9 juta rupiah. Kemudian suku bunga tahunan ini 15% per tahun dan suku bunga hariannya dia katakan tidak melebihi dari 0,04%. Nah, ini ada contohnya peminjamannya, ada simulasinya juga, kalian bisa hitung saja terlebih dahulu, namun ini bukan nilai fixnya ya. Setelah itu di aplikasi ini kalian harus warga negara Indonesia, minimal berumur 18 tahun ke atas, berdomisili di Indonesia. Dan untuk di aplikasi ini kalian harus memenuhi persyaratan di atas dan baru kalian bisa meminjam. Dan memang sih untuk di aplikasi ini bebas ngajuin, entah itu KTP-nya KTP elektronik ataupun KTP biasa, itu bisa semuanya. Jadi nggak ada istilah kalau KTP biasa itu nggak bisa lolos ya, tentunya bisa lolos, namun ya tergantung dari hasil foto kalian. Soalnya untuk aplikasi ini agak sedikit ketat dari segi verifikasi datanya. Gua nggak tahu apakah aplikasinya trouble apa gimana ya. Biasanya sih kalau yang ketat itu di pinjol yang legal ya, namun aplikasi ini juga lumayan ketat ya. Jadi nggak bisa asal-asal memasukkan foto KTP-nya. Dan di sini dia dirilis sejak 2 September 2020. Dan ini memang tahun ataupun tanggal yang ramai banget aplikasi itu bermunculan ya. Nah, jadi langsung saja ya kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Kantong Tunai ya, dengan limit produk tertinggi dia katakan 9 juta rupiah. Dan di sini dia mirip sama aplikasi pinjaman Indo, rupiah Indo, pinjaman nasional dan pinjol beranak lainnya. Dia menawarkan produknya itu di awal cuy. Jadi kita nggak perlu repot-repot memasukkan data terlebih dahulu, karena di sini kita disuruh dulu untuk memilih produk-produk yang mana yang ingin kita ajukan ya.
Dan tentunya di sini dari limitnya itu bervariasi, ada yang 2 juta, 1 juta 6, 1,5, 1,2 ya. Ada yang 2 jutaan, ada yang nilai bunganya 0,04, 0,03. Ratingnya juga bervariasi ya, ada yang 4,7, ada yang prosesnya 1 hari, ada yang prosesnya 2 hari. Pokoknya bervariasi. Tinggal kalian pilih yang mana kalian pengen ngajukan, dan tentunya di sini kalian juga jangan asal mengajukan ya cuy, karena di sini banyak banget produk. Ini biasanya belum tentu semua produknya itu produk-produk yang ilegal ya. Kadang tuh ada di pinjol beranak juga dia menawarkan produk pinjol yang legal ya teman-teman, dan terdaftar di OJK. Nah kemarin tuh ada beberapa orang yang sempat keliru, dia pengennya galbay tapi ngajukan di pinjol ataupun di produk yang legal OJK. Nah itu waduh, kalian akan didatangi tuh oleh DC lapangannya, dan biasanya kena BI checking ya kalau galbay di aplikasi legal ya. Nah makanya kalian pertama-tama lihat dulu apakah aplikasinya itu ada di website OJK atau enggak. Kalau ada berarti dia legal, kalau enggak ada ya berarti dia masih ilegal. Dan ini lumayan banyak juga dari segi produknya, ini sampai di bawah ini kok belum dapat ya. Pokoknya ini tentunya kalian bebas mau pilih apa saja, limitnya berapa dan lain-lain. Nah di sini kalian tinggal pilih, kemudian langsung tekan segera ambil, dan langsung kalian isikan deh tuh untuk verifikasi datanya. Nah di sini 1.600.000 yang dipinjam itu yang cair dia katakan 1.072.000, kan gede amat kan dari segi bunganya dan administrasinya. Makanya jarang banget tuh ada pinjol yang ilegal peminjaman 1.600.000 yang cair 1.600.000, bahkan nggak ada sama sekali ya. Itu biasanya kalau pinjol ilegal kita pinjamnya sekian ya, yang cair juga nggak sampai, ataupun cairnya itu bersihnya itu pasti udah kepotong. Dan di sini yang harus kita kembalikan 1.600.000 lagi dengan tenor ini. Kalian jangan sampai mengira ini tenornya udah 91 hari ya, namanya juga pinjol ilegal, biasanya pancingan doang, kadang dikasih hanya 7 hari dan ya kadang hanya 4 harian ya. Dan sini biaya bunganya kalian lihat gede banget kan, 528.000. Nah di sini langsung kalian tekan sertifikasi. Ini kalian akan diarahkan untuk pengisiannya ya. Nah ini mirip banget kan, mungkin kalian yang tahu pinjaman nasional, rupiah Indo, emas kita, pinjaman kita itu mirip sama seperti ini. Namun kode OTP-nya sih kalau gue lihat agak berbeda ya. Gue nggak tahu apakah mereka ini saudara atau enggak, ataukah satu developer atau gimana ya. Yang jelas kita gaskan saja, dan di aplikasi ini belum bisa digonik cuy. Dulu sih bisa ya kata orang-orang, namun kok sekarang ini malah agak lebih sulit ya. Mungkin ini akibat updatean terbaru dari Play Store-nya ya. Nah, jadi kalian masukkan di sini foto depan KTP, dan ini contohnya ya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian untuk foto memegang KTP di sini juga ada. Alasan meminjam. Nah, ini alasan meminjam yang harus kalian ketahui. Jangan pilih alasan peminjaman itu yang sekiranya sulit untuk di ACC. Misalkan seperti wisata, kemudian renovasi ya, ataupun perjalanan religius. Nah, itu jarang banget yang di ACC dengan ulasan tersebut. Di sini kalian bisa pilih untuk misalkan nih kesehatan, biaya hidup, pengguna multiguna, pembelian konsumtif ya. Jadi alasan-alasan yang memang ingin mendapatkan uang secara mendadak gitu ya. Nah, misalkan untuk biaya hidup. Setelah itu kalian konfirmasi dan langsung kalian tekan lanjut. Nah, kalau kalian memasukkan slip gaji ya, entah itu slip gajinya busuk atau slip gaji fake ya, kalian nggak boleh tinggikan ya untuk gajinya. Kalau tinggi itu berbeda nantinya. Kalau nggak masukkan slip gaji ya baru bisa kalian tinggikan ya. Nah, jadi untuk pengisiannya kalian bisa lanjutkan saja sama seperti aplikasi pinjol beranak, ataupun kalian bisa cek juga di video saya sebelumnya terkait aplikasi ini untuk cara pengisiannya. Dan buat kalian yang baru meminjam di aplikasi ini, gua saranin lebih baik kalau kalian itu mengajukan di subuh hari ya, entah itu akunnya akun baru, akun lama, ataupun akun galbay. Itu semuanya bisa untuk pengajuan. Namun ya hasilnya kita belum tahu apakah di ACC atau enggak ya, tergantung ke hoki masing-masing. Itu enggak ada yang bisa mastiin pinjol itu bisa di ACC atau enggak ya. Caranya boleh sama, namun biasanya hasilnya itu berbeda cuy. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online kantong tunai ini. Dan buat kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.